Mohon izin Bu Sinta dan Bu Ika monitor. Ya Pak, Ya, Bu Sinta mendampingi Bulungan nggih, Bu? iya yang SMP. Oh, yang SMP. Oke, baik. Bu Ika. Oke, Mbak Caca. Silakan Baik, Pak teman-teman Edi. dari PGP. Kami mulai ya, Pak Edi ya. Baik, izin monitor Pak Rustan. Siap, Mbak Caca. Baik, mungkin langsung saja ya Pak Rustan, kami persilahkan untuk pendampingan untuk program sekolah penggeraknya. Baik, terima kasih Mbak Caca. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kembali kita dipertemukan dalam kegiatan PMO daerah, khususnya di dalam hal ini adalah khusus untuk PMO PSP untuk Kabupaten Bulungan. Mungkin pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, kemudian Bapak Ibu fasilitator PSP. Di sini kami sudah pantau ada Ibu Ika yang sudah hadir dan Ibu Sinta. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu rekan-rekan BPMP dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Mudah-mudahan pada kegiatan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama untuk mempersingkat waktu karena ada beberapa rangkaian PMO pada hari ini. Mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kami pantau sudah ada Ibu Ika dan Ibu Sinta, mungkin untuk sesi pertama ini kami persilahkan dulu untuk Ibu Ika menyampaikan hasil pendampingan di satuan pendidikan sekolah binaannya. Kepada Ibu Ika, sudah siap Bu ya? Halo Ibu Ika. Ya, Mas Rustan. Mohon Ya. izin. Saya Ya. masih di kelas sambil ngajar ya, Mas ya. Oh begitu. Baik, mungkin kami persilahkan lebih dulu Ibu Sinta ya. Kalau enggak ada apa-apa Mas, saya dulu. Karena ini kemungkinan kami berdua memang mengajar sih. Oh iya, siap. Baik, silakan Bu, Kalau kami enggak, persilahkan. tidak sempat. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Di sini izin menyampaikan, jadi sesuai dengan yang tertulis gitu ya, untuk 4 SD yang ada di Bulungan, jadi SD Negeri 009 Tanjung Palas, SD Negeri 008 Tanjung Palas Tengah, SD Negeri 020 Tanjung Selor, dan SD Negeri 007 Tanjung Palas. Jadi dari 4 sekolah tersebut memang tidak ada permasalahan yang perlu dieskalasi. Artinya semua permasalahan memang bisa diselesaikan di level sekolah. Tetapi mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini di luar SD ini ya, 4 ini gitu ya. Sebenarnya ada satu sekolah itu yang memang memerlukan perhatian khusus gitu ya, terkait dengan sumber daya gurunya. Jadi di sekolah dampingan saya, tetapi tidak ada PMO di bulan April gitu ya, karena di PMO bulan April itu kan hanya untuk sekolah model 1, tetapi permasalahan ini muncul di sekolah model yang 2 gitu ya. Jadi di SD Negeri 012 Tanjung Selor, ini terkait dengan permasalahan gurunya. Jadi di bulan Juli Agustus atau tahun ajaran baru,
di SD tersebut itu ada 2 guru yang mengalami yang pensiun, bukan mengalami jadi pensiun. Otomatis kalau pensiun kan tidak, mereka kekurangan guru gitu ya. Sedangkan kalau kami kemarin mungkin solusinya adalah menggunakan atau mencari honorer. Tetapi ternyata setelah kami diskusikan honorer di sana itu sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk mengambil guru honorer dari mungkin dari secara mandiri dari sekolah gitu ya. Jadi mau tidak mau memang ini yang menjadi sebuah permasalahan karena di situ kalau tidak salah itu untuk ASN dan P3K-nya itu baru 3 atau 5 orang dengan yang pensiun itu tadi. Jadi memang kekurangan guru gitu ya. Artinya di bulan Juli Agustus tahun ajaran baru memang memerlukan tambahan guru gitu ya. Dan memang guru yang pensiun ini itu mengajar di kelas 2 dan kelas 3. Jadi mungkin ini di luar SD negeri yang kemarin di PMO di bulan April. Jadi kalau untuk SD negeri 012 Tanjung Selor itu memang tidak ikut PMO di bulan April gitu ya, karena memang tidak ada jadwal untuk PMO di bulan April. Jadi SD negeri 012 ini memang tidak ada jadwal PMO di bulan April, tetapi permasalahan ini disampaikan pada saat pendampingan bahwa ada permasalahan terkait dengan jumlah guru yang ada nantinya. Jadi karena memang kami rasa dan sekolah ini tidak bisa mengatasi atau memberikan solusi jangka panjang, pendek maupun panjang ya, karena memang tidak memungkinkan lagi untuk mengambil atau menerima honorer dari mandiri secara mandiri oleh pihak sekolah gitu, karena memang sudah terlalu banyak honorer di sekolah tersebut. Jadi kalau untuk sekolah yang lain permasalahannya masih bisa diselesaikan di level sekolah, tetapi kalau untuk SD negeri 012 yang di luar jadwal PMO di bulan April itu memang tidak bisa diselesaikan di level sekolah karena terkait dengan SDM itu tadi. Jadi tahun ajaran baru kemungkinan kekurangan 2 orang guru yang tidak memungkinkan lagi untuk mengambil tenaga honorer secara mandiri dari sekolah. Mungkin itu terkait dengan permasalahan yang mungkin di luar dari eskalasi PMO di bulan April. Kemudian untuk progres sendiri di keempat SD tersebut ya, 009 Tanjung Palas, 020, 007, 008 Tanjung Palas, masih sama gitu ya. Progres kami tetap setiap bulannya itu mengadakan target untuk praktik baik. Jadi saya minta kepada sekolah untuk memiliki program untuk sebentar ya, Datuk. Oke, jadi masih sama gitu ya. Mungkin teknik pendampingan yang saya berikan ke sekolah gitu itu masih terkait dengan praktek baik atau mungkin program yang akan dilakukan oleh guru-guru setiap kelasnya. Jadi mereka itu tidak harus memiliki target proses pembelajaran di kelas seperti apa, tetapi lebih kepada proses pembelajaran sekecil apapun yang bisa menjadi sebuah penguatan karakter ataupun mungkin perubahan yang mungkin sedikit gitu ya, tetapi konsisten yang bisa dilakukan oleh para guru di SD dampingan saya gitu. Jadi setiap bulannya pada saat PMO pasti saya tanyakan bagaimana atau mungkin program yang kemarin bagaimana keberlanjutannya, kontinunya seperti apa, adakah program baru atau kesulitan dari dari program-program yang sebelumnya. Jadi minimal mereka itu punya target proses pembelajaran, perbaikan mau dari segi proses pembelajaran ataupun peningkatan kompetensi si guru tersebut, karena ibaratnya mereka itu kan yang nanti akan berbagi ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi paling tidak mereka sudah memahami bagaimana
implementasi kurikulum merdeka, termasuk juga pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa di dalam kelas. Mungkin ini saja Mas Rustan terkait dengan PMO di bulan April kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika atas beberapa penjelasan terkait dengan hasil pendampingan di satuan pendidikan. Sedikit kami simpulkan bahwa secara umum tidak ada permasalahan ya yang perlu kita bahas di kegiatan PMO kali ini untuk sekolah-sekolah binaan dari Bu Ika, karena permasalahan-permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan di level PMO satuan pendidikan. Artinya alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui bahwa masalah-masalah yang levelnya itu harus atau butuh bantuan dari mungkin dari Dinas Pendidikan maupun dari BPMP itu mulai berkurang dari bulan ke bulan ya, selama kita pantau selama PMO kita adakannya. Mudah-mudahan ini sebuah tanda yang baik untuk kemajuan sekolah-sekolah penggerak kita, khususnya sekolah penggerak yang di Kabupaten Bulungan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya tadi juga disampaikan bahwa ada satuan pendidikan ya. Di sini tadi disebutkan SD Negeri 012 Tanjung Selor yang ada permasalahan terkait dengan dua guru yang pensiun tadi itu. Ini mungkin juga permasalahan yang bisa sama-sama kita carikan solusi dari Dinas Pendidikan nanti. Mohon ada masukannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan progres 4 sekolah yang ada di paparan ini, tadi disampaikan bahwa semua masih tetap diarahkan untuk menyiapkan praktik baik ya untuk disampaikan ke satuan-satuan pendidikan yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan jika ada hal yang ingin ditanggapi terkait dengan hasil penyampaian atau pendampingan dari Ibu Ika tadi. Kami persilahkan. Ibu Flo, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan Ibu. Siapa lagi? Ya, mohon izin Mas Rutan. Ya, silahkan Ibu. Bu Ika ya tadi yang nyampaikan. Mohon maaf saya tadi nggak begitu mendengar karena ada tamu. Cuma yang sempat saya tadi dengar ini ada guru yang pensiun ya karena kekurangan guru nanti jadinya gitu. Memang permasalahan di Bulungan ini masih banyak kekurangan guru. Terus tahun ini ada berapa banyak lagi yang akan pensiun. Hanya saja kami, terutama dari bidang kami ya di kurikulum itu terus juga berkoordinasi dengan bidang GTK. Kalau ada GTK di sini barangkali bisa nanti menanggapi itu masalah tenaga pendidikan ini. Kami menyampaikan ke bidang GTK karena kekurangan guru di sekolah ini kami kasih data juga menyampaikannya. Dan satu lagi bahwa bagaimana mereka bisa adakan honor, ngambil honor gitu ya. Nah, kalau honor ini kan harus gajinya barangkali yang mereka pikirkan ada anggaran di BOS nggak untuk honor gitu kan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan tim BOS di dinas. Di situ belum ada yang memahami bagaimana apakah sekolah ini boleh adakan honor atau tidak. Tapi rata-rata sekolah ini tidak berani mengambil honor karena katanya di dana BOS itu belum difasilitasi untuk bisa memberikan gaji honor gitu. Tapi mudah-mudahan kalau memang kondisinya memang sangat-sangat diperlukan karena sangat kekurangan guru, saya rasa ini pasti akan dibuka untuk bisa difasilitasi mengambil honor gitu ya. Hanya kita perlu aja mungkin saling mengingatkan ke teman-teman yang membidangi terutama di GTK dan di tim BOSDA ini. Nah, itu
Yang bisa saya tanggapi untuk yang kekurangan guru tadi. Nah, yang lainnya saya nggak sempat mendengar, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Flo. Baik, kami beri kesempatan kembali kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Jika ada hal yang ingin tanggapi, kami persilahkan. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk sekolah-sekolah binaan dari Ibu Ika ya. Kita berlanjut, mohon izin untuk bisa berlanjut ke Ibu Sinta ya. Ibu Sinta untuk memaksimalkan waktu kita ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Ibu Sinta, apakah sudah siap Ibu? Halo, ya Pak Rustan. Ya baik, Ibu, kami persilahkan Ibu ya untuk sesi kali ini, Bu Sinta. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Rustan atas waktunya. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Mohon izin menyampaikan hasil pendampingan saya di Kabupaten Bulungan pada tingkat SMP. Untuk pendampingan pada bulan April, ya ini untuk 2 sekolah saja Pak Rustan dan Bapak Ibu sekalian, yaitu di SMP Negeri 1 Sekatak dan SMP Negeri 6 Tanjung Selor. Untuk pendampingannya sama seperti selalu rutin dilakukan dengan item-item yang dilakukan pendampingan tetap sama, mulai dari perencanaan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, kemudian refleksi, kemudian ada beberapa poin yang terkait dengan SDM, anggaran, dukungan dari pemangku kepentingan, dan lain-lain. Untuk permasalahan yang perlu dieskalasi sampai pada bulan April ini masih belum ada. Namun ada beberapa pertanyaan yang pada saat pendampingan saya masih belum bisa memberikan konfirmasi. Barangkali yang perlu saya sampaikan ini terkait dengan apakah di sekolah yang terlibat di PSP ini anggarannya tetap stabil atau ada penurunan di tahun kedua atau mungkin tahun ketiga, karena nanti terkait dengan penyusunan program gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan komunitas praktisi. Nah, untuk komunitas praktisi ini di masing-masing sekolah sudah mulai terbentuk, khusus untuk 2 sekolah ini sudah mulai terbentuk, namun masih perlu ada beberapa perlu motivasi begitu supaya komunitas praktisi ini berjalan secara rutin gitu. Karena masih terkait dengan banyak kegiatan, sehingga komunitas praktisi ini belum sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan secara rutin, misalnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru sudah bisa berjalan dengan baik untuk komunitas praktisinya. Kemudian untuk kegiatan PMO selalu kami menyampaikan terkait dengan praktik baik yang dilakukan oleh masing-masing sekolah untuk memantau tiap pergerakan yang terjadi, kemudian bagaimana mengatasi dan membudayakan refleksi, karena praktik baik ini nanti bisa dijadikan refleksi untuk perbaikan pembelajaran, baik untuk sumber belajarnya, untuk proses pembelajaran, untuk asesmen, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Rustan. Untuk yang permasalahan yang terkait eskalasi masih belum ada, hanya tadi pertanyaan terkait anggaran dan menyampaikan tentang komunitas praktisi yang masih ada kendala di kegiatan yang mungkin masih padat di 2 sekolah tersebut, sehingga kemungkinan tahun pelajaran selanjutnya itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinta atas penyampaiannya.
Tadi disampaikan beberapa hal ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa sama-sama menyimak tadi terkait dengan anggaran, apakah masih tetap stabil untuk untuk sekolah-sekolah PSP kita. Kemudian terkait komunitas praktisi dan untuk kegiatan-kegiatan utama di sektor pendidikan tadi sampaikan bahwa masih mengutamakan untuk praktik baik ya. Adapun permasalahan-permasalahan tidak ada yang dieskalasi, tidak ada, semua mungkin bisa diselesaikan di level satuan pendidikan sama dengan Ibu Ika sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan jika ada hal yang ingin ditanggapi, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Izin Mas Rustan. Baik, silahkan Ibu Flo. Ya, terima kasih Bu Sinta. Iya, ya Bu Flo. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendampingi di sekolah di SMP 6 khususnya. Ternyata di sini juga tidak ada permasalahan, tetapi Bu, kami dari dinas sebenarnya juga nggak begitu mengetahui ya laporan, kecuali kalau kami minta dengan mereka, baru ada laporan bahwa tentang ini ya, seperti itu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, komunitas praktisi, ya mudah-mudahan ini bisa tadi terbentuk di sana, dan tentang komunitas praktisi ini juga belum kami ketahui sama sekali, atau mungkin saya yang tidak mengetahuinya, karena selama ini satu kali PMO kemarin saya nggak sempat ikut karena bertepatan dengan kegiatan yang mewakili Pak Kadis, sehingga saya tidak ikut kemarin. Ya, untuk kegiatan di sekolah Bu, mungkin kami mohon barangkali di sekolah itu untuk semua guru itu bisa terlibat untuk praktek, untuk membuat atau menyampaikan praktek baiknya terkait dengan proses pembelajaran ini. Karena kalau kami melihat ya, ini di luar dari sekolah penggerak, karena kita kan ada pengisian PMM itu ya. Misalnya PMM itu kita lihat perbandingan mereka yang meng-share mengupload dia punya video itu kan masih sedikit. Ya. Ya, praktek baik itu ya masih sedikit. Jadi mungkin itu bisa membantu mendorong teman-teman khususnya di sekolah penggerak, semua gurunya bisa juga membuat video praktek baiknya gitu. Ya mungkin itu Bu Sinta, terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Boleh langsung Ya, respon Pak silakan Rustan? Ibu Ya. ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Bu Flo atas sarannya. Insya Allah di bulan PMO bulan Mei ini saya membantu untuk mendorong agar semua guru terlibat di dalam IKM ini, terutama bukti bahwa mereka sudah mengimplementasikan, salah satunya adalah dengan adanya video praktik baiknya. Tidak hanya ditulis praktik baik, tapi ada bukti nyatanya, dan itu di-share di PMM gitu. Terima kasih Bu Flo. Ini akan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Demikian Pak Rustan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian. Kita mohon izin untuk kita berlanjut ke fasilitator selanjutnya. Kami undang Bapak Tri. Apakah Bapak Tri sudah hadir di room meeting? Baik, mungkin jika Bapak Tri belum hadir, mohon izin Pak Andri untuk bisa mewakili Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Rustan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Rustan ya, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Bapak Ibu teman-teman di PMP Provinsi Kalimantan Utara.
Bu Fasilitator, Bu Ika dan Bu Sinta yang hadir. Pak Atri memang tidak ada informasi, tapi mungkin sudah menuliskan di link hasil PMO bulan April kemarin. Tidak ada permasalahan yang deeskalasi ke tim dinas perhubungan. Di sini memberikan solusi untuk mempertahankan kualitas kurikulum di sekolah KB Bina Kasih dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka. Artinya mungkin KB Bina Kasih sudah mulai mendesimasikan kepada jenjang yang sama di Kabupaten Bulungan. Baik, itu tambahan bagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Bulungan. Pada tanggal 22 Mei ini PSP Angkatan 3 sudah mulai untuk pelatihan komite pembelajaran. Ada 3 sekolah dari Kabupaten Bulungan yang masuk di angkatan ketiga. Itu ada dari, sebentar datanya, saya izin buka data Bapak Ibu bahwa di Bulungan ini ada sekolah TK Tunas Rimba, ada SD 010 Tanjung Palas Utara, dan ada SMP 4 Tanjung Palas Timur yang akan mulai pelatihan komite pembelajaran di bulan ini Bapak Ibu. Nah, ini akan dimulai tanggal 22 dan ada peserta PKP ini adalah kepala sekolah, 2 guru, salah satu dari guru bimbingan konseling dan pengawas sekolah. Nah, bagi pengawas yang sudah ikut di PKP Angkatan 1 dan Angkatan 2, tidak diwajibkan ikut untuk PKP Angkat 3 ini, mungkin bisa digantikan oleh pengawas yang lain. Nah, pengawas yang bisa masuk ke Sintendik adalah pengawas yang bukan status sebagai guru. Nah, ketika guru sudah jadi pengawas harus keluar dari Dapodik dan harus masuk ke Sintendik seperti itu Bapak Ibu. Nanti ketika katakanlah dari 3 sekolah itu pengawas sudah ikut pelatihan PKP di angkatan 1, di angkatan kedua, berarti tidak diwajibkan ikut di PKP angkatan 3 dan bisa digantikan oleh pengawas yang lain. Walaupun tetap nanti ke depannya pengawas yang terdaftar di sini memerlukan pendampingan di sekolah penggerak. Itu yang pertama informasi. Informasi yang kedua Bapak Ibu Dinas Pendidikan, tanggal 27 Mei direncanakan untuk angkatan kedua ini sekolah penggerak kedua itu akan mengadakan lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Khusus buat kepala sekolah di Bulungan kurang lebih ada berapa? Ada 10 kurang lebih untuk angkatan kedua. Insya Allah lokasinya di Hotel di Tarakan. Nah, mungkin nanti untuk surat resminya akan menyusul kemudian. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Rustan menjawab dari tadi yang Bu Sinta sampaikan terkait anggaran. Memang, mungkin stop dulu azan asar Pak Rustan, ya. Iya Pak, kita istirahat sejenak Pak. Break dulu sebentar, saya ada.
Cek 1 2 Pak Rustan. Ya, baik Pak Andri. Baik, saya izin Silakan Pak Andri. melanjutkan yang tadi bahwa memang untuk di angkatan kedua, PSP angkatan kedua, insya Allah tanggal 27 Mei, hari Sabtu akan ada lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Di Bulungan memang ada 12 sekolah, ada 2 jenjang TK PAUD, ada 1, 2, 3, 7 jenjang SD dan ada 3 jenjang SMP yang insya Allah kita akan bertemu di Tarakan. Itu informasi yang selanjutnya terkait PKP disampaikan kembali, insya Allah akan kita mulai tanggal 22 Mei. Hari ini memang pendaftaran terakhir, insya Allah ada 3 untuk di angkatan 3 yang masuk dari Bulungan, TK Tunas Rimba, SD 10 Tanjung Palas Utara, dan SMP 3 Tanjung Palas Timur. Itu saja Bapak Ibu semua yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf tuh. Terkait yang ke Bu Sinta, terkait anggaran, memang untuk PSP itu di angkatan pertama dapat bantuan anggaran 100%, di tahun kedua itu 75%, baru di angkatan ketiga itu 50%, dan selanjutnya nanti akan diserahkan kepada Pemda, kepada Dinas Pendidikan seperti itu. Maksudnya memang nanti akan itu secara mandiri Bapak Ibu. Makanya kemungkinan nanti sekolah penggerak diadakan secara mandiri. Begitu aja informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Andri atas arahan dan paparannya terkait dengan hasil pendampingan dari Pak Tri, kemudian informasi-informasi tambahan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan jika ada hal yang ingin disampaikan dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Andri tadi. Sebelumnya tadi Pak Andri beberapa hal ya telah disampaikan oleh beliau terkait dengan hasil pendampingan dari Pak Tri, bahwa khususnya di KB Bina Kasih memang sepertinya tidak ada permasalahan yang perlu dieskalasi ke PMO daerah ini. Kemudian ada beberapa saran dari Pak Tri, itu untuk sekolah KB Bina Kasih untuk mempertahankan kualitas kurikulumnya. Kemudian menyarankan juga untuk aktif dalam kegiatan organisasi profesi untuk mensosialisasikan KM ini. Kemudian juga tadi ada informasi tambahan dari Pak Andri bahwa akan ada kegiatan pelatihan komite pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga akan ada lokakarya sebagaimana rincian kegiatan yang telah disampaikan oleh Pak Andri sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada hal yang ingin kita diskusikan dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan? Kami persilahkan. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Ya. Oh iya, silakan Bu Flo, kami persilakan. Ya. Terkait dengan PAUD, yaitu pengawas, kami belum tahu pasti ini pengawasnya, kan kemarin itu pensiun, ya, yang ada di dalam data pengawas itu di TK itu bukan pengawas TK lagi karena dia sudah pensiun. Akhirnya kan keputusan kami di dinas itu penilik ini boleh menjadi pengawas pembina begitu. Hanya saja pengawas penilik kami ini tidak berani mendampingi karena mereka mengatakan belum ada legalitas mereka untuk bisa mendampingi gitu kan. Nah, apakah memang harus mengikuti yang ada di dalam aplikasi itu bahwa nama pengawasnya yang harus pengawas TK, atau boleh nggak penilik itu ditunjuk sebagai tugas tambahan untuk menjadi pengawas pembina 2 sekolah ini tadi? Ya, termasuk nanti akan ada tambahan 1 TK tadi yang untuk angkatan 3-nya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar tadi Mas Andri menyampaikan ada pelatihan komite pembelajaran, terus nanti akan ada pelatihan juga yang sudah dimulai untuk angkatan 3, dan ada lokakarya. Mungkin ini tidak ke BGP aja, mungkin juga ke BPMP.
kami mohon kalau memang ada jadwal kegiatan untuk sekolah-sekolah penggerak ini, apakah nanti mungkin dari fasilitator bisa nggak itu dikirim juga untuk Dinas Pendidikan lengkap dengan jadwal kegiatan dan mungkin judul materinya, karena sekarang ini kami lagi menyiapkan draft untuk monitoring dan evaluasi secara keseluruhan kepada sekolah penggerak. Itu merupakan program dari PMO, pendampingan PMO kami dari Dinas. Nah, kami terus terang, kami belum tahu bagaimana kegiatan mereka selama setahun ini berjalan. Nah, itu yang ingin kami ketahui. Seperti kegiatan lokakarya yang disampaikan oleh Mas Andre tadi, saya rasa lokakarya ini juga dari sekolah penggerak ada sudah beberapa kali melaksanakan, tetapi kami dari Dinas Pendidikan ini belum begitu memahami seperti apa mereka merencanakannya, melaksanakannya sampai di hasil akhirnya gitu. Karena kami tidak begitu terlibat di dalamnya. Dan hal-hal seperti itulah yang ingin kami nanti mungkin lihat bagaimana mereka menjalankannya selama ini. Setidaknya kami ada data untuk mengetahui bagaimana keaktifan mereka, terutama guru-gurunya juga mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk sekolah penggerak. Nah, itu aja sih kami mohon itu, apalagi untuk angkatan 3 sudah mau mulai, barangkali itu nanti bisa dikirim ke kami juga supaya kami tahu bahwa oh ini pelatihan pertama tentang ini, pelatihan kedua tentang ini gitu ya. Nah, itu yang kami maksud. Terima kasih, Mas Sultan. Baik, terima kasih Bu Flo. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Flo. Terkait lini masa kegiatan bisa nanti saya share ke Ibu. Aktivitas 1 tahun sudah berjalan, angkatan kedua di 12 sekolah di Kabupaten Bulungan. Nanti akan saya japri WA Ibu. Walaupun kalau tanggal kegiatan memang itu kami menyesuaikan dengan kondisi situasi, tapi lini masa dari pusat memang di bulan Mei ini ada lokakarya ke pengawas sekolah, lokakarya kepindahan sekolah. Di bulan Juni itu akan ada refleksi akhir tahun ajaran. Sudah mungkin sudah mengakhir, itu ada, tapi tanggalnya tanggal berapa itu kami belum bisa tentukan. Kami harus koordinasi dengan para fasilitator sekolah penggerak pendampingan, karena memang di lapangan ketika pendampingan pelatihan itu yang mengisi adalah narasumbernya fasilitator, dan itu ditindaklanjuti lewat PMO level sekolah. Jadi tindak lanjut dengan tugas, dengan terus pendampingan dari fasilitator Ibu. Nah, baik, untuk lini masa nanti akan share ke Ibu, dan mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga untuk PSP Angkatan 2 baik di Bulungan maupun di Nunukan serta di Tanah Tidul. Itu aja, Oh, iya. Bu. Oh, ya. Ya, siap Mas Andri. Siap, Jadi itu kami untuk mengetahui juga sebagai bahan kami menyusun rencana monitoring dan evaluasi gitu ya. Siap, Dan selama ya mohon maaf kalau ada kegiatan kayak hadir mendampingi kegiatan BGP yang mengundang guru penggerak, sekolah penggerak gitu ya, yang selalu hadir ya itu memang dari tim PMO kami sekaligus juga dari bidang GTK gitu. Tapi nanti kalau sudah selesai ada pertanyaan terkait proses belajar, kami nggak bisa jawab, terutama saya karena saya di bidang kurikulum. Wah, gimana ini gitu kan? Nah, itu jadi mohon mungkin bisa kami pelajari apa saja kegiatan atau materi-materi yang disampaikan di dalam kegiatan pelatihan itu. Ya, terima kasih Mas Andri. Saya tunggu dikirim ke saya. Baik, Bu. Baik, terima kasih Pak Andri dan Ibu Flo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya untuk PMO PSP di sesi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti itu kegiatan kita. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan ya ke kegiatan selanjutnya. Dari saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Caca ya. Baik, terima kasih Pak Rustan.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan kedua yaitu terkait PMO implementasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Mbak Akmarina Nugraheni. Halo Mbak Heni, izin monitor. Ya, Mbak Caca, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suaranya terdengar. Kepada Mbak Akmarina Nugraheni dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Caca. Bapak Ibu, mohon izin saya tidak menyalakan video karena terdapat kendala teknis dari perangkat saya. Baik, yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ibu dari tim PMO Disdikbud Kabupaten Bulungan, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator PSP dan PBD, dan yang kami banggakan Bapak Ibu tim BPMP dan BGP Provinsi Kalimantan Utara. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Mbak Caca? Ya, sudah terlihat. Ya, izin Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan pendaftaran PMM tahun 2023-2024. Di sini untuk pendaftar baru ada 105 sekolah yang telah mendaftar IKM, kemudian pendaftar refleksi berubahnya ada 91, lalu pendaftar refleksi tetapnya ada 21, dan untuk kategori IKM tahun 2023 di sini mandiri berubahnya sebanyak 182 sekolah, kemudian mandiri belajarnya 31, dan mandiri berbaginya ada 4 sekolah. Berikut data sekolah yang sudah mendaftar IKM di tahun 2023. Untuk secara keseluruhan ada 281 sekolah ya Bapak Ibu. Ini kumulasi dari pendaftar IKM 2022 yang jumlahnya 176, dan untuk di tahun 2023 ini ada 105 Bapak Ibu ya. Nah, dari 105 pendaftar baru ini untuk jenjang SD-nya sejumlah 134, dan untuk SMP-nya 54, KB-nya 45, TK 41, TPA-nya 3, dan PKBM-nya 2. Dan untuk data sekolah yang sudah mendaftar IKM 2022 dan 2023, untuk rekapitulasi data untuk jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bulungan, apakah benar jumlahnya 385 Bapak Ibu? Ini kita lanjut saja. Ya, untuk negerinya ada 194 dan swastanya 191, dan yang sudah IKM 281 dan yang belum IKM di sini terdata 104 sekolah. Nah, untuk persentasenya di sini Kabupaten Bulungan sudah 72,99% untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar IKM. Itu lumayan cukup baik ya Bapak Ibu, mengingat pendaftaran IKM juga sudah telah ditutup. Mengingat lagi terkait visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dinas dan juga Bapak Ibu pengawas yang telah mendorong satuan pendidikannya untuk mendaftarkan dirinya mengikuti implementasi kurikulum merdeka. Mungkin sekolah yang belum mengikuti kurikulum merdeka atau belum mendaftar ini mungkin ada di zona atau lokasi yang tidak terjangkau internet, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik, untuk terkait data yang tadi saya tampilkan dan juga lebih terperinci, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi laman kami di https://s.id/psikomika. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat komunitas belajar satuan pendidikan, kemudian dashboard PMM dan IKM, lalu dashboard akun pembelajaran. Baik, untuk pusat
bantuan di sini terkait layanan konsultasi berupa program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar Bapak Ibu, dan kontak person ini bisa Bapak Ibu share ke satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, berikut kebijakan dan panduan Bapak Ibu dapat akses di kurikulum.kemendikbud.go.id. Dan juga platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu dapat mengakses melalui handphone Bapak Ibu dengan mengetik guru.kemendikbud.go.id, atau Bapak Ibu juga dapat mengunjungi Instagram @kurikulum.merdeka dan laman kurikulum merdeka kurikulum.kemendikbud.go.id. Nah, izin Bapak Ibu dari Dinas, mungkin kemarin sempat diinformasikan terkait pemberitahuan Festival Kurikulum Merdeka, potret cerita Kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Suratnya yang ini mungkin Bu Flo udah dapat Bu? Izin mengkonfirmasi. Nggak ingat saya Mbak, tetapi di sini kalau pemberitahuan festival, apakah bunyi festival ya? Tapi kalau nggak salah lomba praktik baik itu ya Mbak? Potret cerita kurikulum, iya Bu. Kalau di undangannya sih perihalnya pemberitahuan Festival Kurikulum Merdeka, potret cerita kurikulum merdeka. Rasanya ada, tapi saya nggak ingat kalau ada festivalnya. Ada saya Oke, baik. itu. Baik, nggak masalah Bu. Nanti kirim Nah, ulang di Pak ya. sini, oh siap, baik Bu, nanti saya akan kirimkan ulang. Jadi di sini Bu, Bapak Ibu, Kemendikbud membuka Festival Kurikulum Merdeka. Bentuk kegiatannya adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk menggaungkan kemanfaatan kurikulum merdeka yang diselenggarakan pada bulan Mei hingga bulan Juni 2023 dengan menampilkan praktik-praktik baik implementasi kurikulum merdeka melalui beberapa aktivitas, yaitu potret cerita dalam bentuk foto dan video, pameran virtual, pembuatan film dokumenter, pembuatan video kolosal, media visit, dan press tour, serta puncak acara agar dapat menginspirasi satuan pendidikan lainnya. Nah, untuk target halayaknya diperuntukkan untuk semua jenjang bersifat inklusif ya Bapak Ibu, dan tempat pelaksanaan kegiatannya, rangkaian kegiatan lebih dimasukkan dalam digital space. Kegiatan luring akan dilaksanakan di puncak acara untuk adanya dialog dan berbagi cerita pelaksanaan kurikulum merdeka di daerahnya dalam bentuk cerita inspiratif. Jadi tujuan dari Festival Kurikulum Merdeka ini, Ibu, dalam rangka memperingati Hardiknas Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Dikdasmen, dengan melibatkan berbagai satuan unit kerja lintas. Unit utama menginisiasi Festival Kurikulum Merdeka. Nah, yang bertujuannya sebagai berikut, Bapak Ibu. Meningkatkan gaung kebermanfaatan dan keberterimaan kurikulum merdeka dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua, kemudian memperkuat ekosistem pendidikan yang saling berdaya dan menguatkan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka secara berkelanjutan, kemudian mengekspos potret praktik baik dan upaya gotong royong dalam implementasi kurikulum merdeka di berbagai daerah di Indonesia, kemudian memperlihatkan kebahagiaan pelajar dalam proses pembelajaran bersama kurikulum merdeka. Nah, dan ini untuk rangkaian Festival Kurikulum Merdekanya ya Bapak Ibu, ada potret cerita kurikulum merdeka yang tadi untuk pelaksanaannya itu ada di pekan kedua Mei sampai dengan pekan pertama di bulan Juni Bapak Ibu. Kemudian pameran virtualnya ada di bulan Juni 2023, lalu pembuatan video kolase lagu profil pelajar Pancasila ada di pekan kedua atau pekan ketiga Juni, lalu film dokumenter
ada di pekan kedua atau pekan ketiga Juni 2023. Lalu puncak acara Festival Kurikulum Merdeka ada di pekan kedua dan pekan ketiga di bulan Juni. Dan untuk kategori pesertanya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk kategori peserta A yaitu kategori pendidik dan tenaga kependidikan, persyaratannya sebagai berikut: bertugas pada satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun ajaran 2021, 2022 atau 2022 sampai 2023. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan dan Guru PAUD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Pamong belajar, pengawas sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, penilik PAUD KB, TPA, SPS, penilik SKB, dan PKBM, memiliki akun Instagram pribadi atau personal, mengikuti atau following akun Instagram @kurikulum.merdeka. Nah, untuk yang kategori B, ini untuk peserta didik ya Bapak Ibu. Persyaratan peserta didik yaitu pelajar minimal berusia 13 tahun pada jenjang SMP, SMA, SMK, SMPLB, SMALB, SKB, PKBM yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2021-2022 atau 2022-2023. Memiliki akun Instagram pribadi atau personal, mengikuti atau following akun Instagram @kurikulum.merdeka. Nah, untuk kategori dan kriteria kontennya di sini ya Bapak Ibu, untuk foto dan juga video reel. Nanti materi ini akan saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa share materi ini ke satuan pendidikan. Ini untuk alur dan tata cara pendaftarannya ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ingin mengikuti lomba festival tersebut memiliki akun Instagram dan sudah mengikuti @kurikulum.merdeka. Kemudian mengunggah karya video atau foto atau video di Instagram feed. Pastikan tidak Instagramnya di pengaturan publik, bukan privacy. Lalu tandai foto dengan @kurikulum.merdeka, menulis caption maksimal 2.200 karakter berisi nama lengkap dan satuan pendidikan, cerita, foto, dan video. Ajak atau mention 3 orang teman. Kemudian sertakan tagar hashtag cerita kurikulum merdeka dan hashtag pembelajaran berkualitas bagi semua. Unggah karya ke Instagram Story dengan menandai akun Instagram @kurikulum.merdeka, lalu isi formulir pendaftaran melalui tautan berikut ya Bapak Ibu. Dan untuk lini masanya, unggahan karya potret cerita implementasi kurikulum Merdeka melalui Instagram dan isi form pendaftaran di tanggal 10 Mei sampai dengan 4 Juni 2023. Jadi sekarang masih bisa ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau peserta didik ingin mengikuti festivalnya, ini masih terbuka sampai tanggal 4 Juni 2023. Kemudian pemilihan karyanya di 20 Mei sampai dengan 6 Juni. Lalu pengumuman karya terpilih tahap 1 untuk ditampilkan pada pameran virtual 15 nominasi per kategori di tanggal 8 bulan Juni. Kemudian pengumuman karya terpilih tahap 2, 3 peserta terpilih per kategori ada di tanggal 10 Juni. Kemudian puncak Festival Kurikulum Merdeka di 22 Juni 2023. Nah, jika ada perubahan lini masa nanti akan disampaikan melalui laman atau Instagram @kurikulum.merdeka. Baik, untuk paket informasi potret cerita kurikulum Merdeka, Bapak Ibu dapat mengunjungi link paket informasi di bawah ini melalui WhatsApp Blast, Instagram Feed, paparan potret cerita, dan webinar potret cerita. Nah,
Baik, mari serentak bergerak ciptakan pembelajaran berkualitas bagi semua bersama kurikulum Merdeka. Terima kasih. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Caca. Silakan Mbak Baik, Caca. terima kasih Mbak Heni. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Dinas Pendidikan dapat memberikan tanggapan atau ada yang ingin didiskusikan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Silakan dari Dinas Pendidikan. Saya ini, Baik, silakan Ibu Flo. Mbak, minta tolong nanti kirimkan suratnya sama ini ya, materi ini, supaya nanti Baik, bisa siap. sekolah juga bisa melihat tahapan-tahapan pendaftarannya. Terus nanti kalau mereka di sini ada nggak ini kontak personnya untuk menanyakan informasi terkait ini ke pusat atau ke BPMP? Sepertinya nanti langsung via Instagram, Bu, karena semuanya sepertinya mereka langsung di-tag di Instagramnya @kurikulum.merdeka seperti itu, Bu. Ah, ya. Mungkin bisa direct message gitu ya, Bu ya, ke Instagram tersebut. Iya. Namun nanti jika ada kontaknya, nanti akan kami sampaikan, Bu. Iya. Oke, makasih Mbak ini. Siap, Bu. Silakan Mbak Caca. Baik, ada lagi? Oh iya Mbak, Iya, Ibu. dashboardnya ini tadi, ya tadi ya, dashboard yang MM, Iya, yang dari BPMP ya, Bu ya? ya itu ngelihat di tanggal 1. Iya, 1 Mei. Tapi ini yang dashboard yang dikasih dari kementerian. Ya. Nah, terus beberapa hari yang lalu saya coba lagi sampai tadi malam di situ selalu maintenance. Apa memang belum di-update kembali atau bagaimana itu? Ini dashboard yang pusat atau BPMP ya, Bu ya? Yang pusat. Oh, kalau yang pusat mungkin sedang maintenance ya, Bu ya. Soalnya kita juga belum bisa buka, Bu. Iya itu. Iya. Jadi takutnya Berarti, apakah saya yang sendiri tadi. ya, sepertinya sedang maintenance, Bu. Makasih, Mbak. Iya, baik, sama-sama, Bu. Karena kami update-nya juga masih di 1 Mei 2023, Bu. Ya, itu sampai tanggal berapa ya? Masih bisa saya buka di minggu pertama Mei itu. Tapi udah berapa kali buka, datanya masih tetap sama, di situ bunyinya maintenance. Gitu. Iya, baik. Ya. Siap, Ibu. Baik, Bu Flo. Apakah masih ada lagi, Bu Flo? Sementara nggak ada, Mbak. Tinggal Baik, mungkin Pak Marsuki. Pas, Bu. Baik, Pak. Dari BGP mungkin Pak Andri, apakah ada yang ingin didiskusikan terkait implementasi kurikulum Merdeka? Sementara cukup, Mbak Caca. Makasih. Baik, Pak Andri. Baik, Mbak Heni, apakah kita akhiri saja untuk pembahasan terkait PMO implementasi kurikulum Merdeka? Ya, baik. Cukup Mbak Caca. Dan nanti juga akan saya share kembali undangan atau pemberitahuan yang terkait ini ya Bu ya, potret kurikulum festivalnya itu. Dan juga materinya nanti akan saya share langsung ke Bu Flo. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Dari Taufik Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, saya kembalikan ke Mbak Caca.
Baik, terima kasih Mbak Heni. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu terkait PMO perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Pak Edi Supriyadi. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mbak Caca, Baik. maaf baru Ya. dari tempat tidur. Baik Pak. Izin monitor Pak, ini udah masuk ke pembahasan perencanaan berbasis Langsung data. ya. Langsung saja ya Pak Baik Edi, Bapak kami Ibu, persilahkan. ada Bu Flo, ada Pak Kabit, ada Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Teman-teman dari Fasilitator Sekolah Penggerak, dari BGP, teman-teman PSI PDM yang ada di BPMP, mohon izin kami menyampaikan PMO PBD untuk bulan Mei tahun 2023. Informasinya begini Bapak dan Ibu, rapor pendidikan tahun 2023, ini hasil asesmen tahun 2022, itu sudah dirilis, ya, sudah dirilis untuk seluruh satuan pendidikan. Ada 2 tahap perilisan. Tahap pertama 3 Mei itu khusus untuk sekolah penggerak dan 10 Mei khusus untuk sekolah non penggerak. Jadi sekarang tanggal 17 Mei harusnya tidak ada kendala terkait dengan sekolah-sekolah akses rapornya seperti apa, seperti itu ya. Nah, di rapor pendidikan ini apa yang berbeda? Yang berbeda itu nanti ada perubahan skala nilai, literasi numerasi ya. Jadi kalau dulu tahun sebelumnya skala nilainya itu skornya adalah 1 sampai 3, sekarang di rapor tidak ada nilai 1 sampai 3 tapi sudah dikonversi menjadi skala 0 sampai dengan 100. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik adalah ada informasi delta, nilai capaian baik literasi numerasi maupun indikator lainnya, apakah terjadi peningkatan pada capaian tahun sebelumnya. Jadi ada capaian rapor sebelumnya misalkan nilai literasinya skornya berapa di tahun 2022, kemudian skornya berapa di tahun 2023. Nah, ada terjadi peningkatan, ada terjadi penurunan, atau tidak terjadi peningkatan atau penurunan, atau istilah kita delta gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ada penambahan indikator level 2. Jadi sekarang makin rapor pendidikan itu makin rigid ya. Makin komprehensif, makin detail, makin lengkap. Karena ada penambahan indikator level 2. Kalau tahun 2022 kemarin rapornya hanya 87 indikator, sekarang bertambah lebih dari 87 indikator. Bahkan sampai mungkin saya belum terlalu lihat pasti karena kami belum bisa akses untuk satuan pendidikan, tetapi itu hampir bahkan lebih dari 90 indikator ya. Jadi semakin rigid, semakin lengkap, semakin detail. Ini informasi yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kami menagih. Nah, ini sering Bu Flo sering komplain nih, Mas ini kerjanya tukang tagih gitu ya. Kami menagih. Yang pertama, Dinas Pendidikan sudah buat surat edaran belum Pak, Bu? Terkait dengan kewajiban satuan pendidikan untuk memanfaatkan rapor pendidikan dan melaksanakan PBD. Kemudian menindaklanjuti indikator prioritas dasmen yang harus tertuang di dalam RKAS. Itu yang pertama. Yang kedua, tim teknis. Dinas sudah bentuk belum tim teknis? Tim PMO apakah boleh sama dengan tim teknis? Apakah boleh sama dengan tim PMO? Boleh, tetapi syaratnya harus ditambahi dari unsur pengawas. Karena tim teknis dinas ini nanti yang akan mengendalikan seluruh aktivitas implementasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data di tahun 2023, khususnya di wilayah Bulungan. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dari Kabupaten Bulungan masih menyiapkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi, bintek, lokakarya, dan advokasi serta pendampingan untuk implementasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Ya, jadi nanti yang keempat, tim teknis itu nanti harus memastikan, tim teknis dinas ini Pak, tentunya didampingi BPMP. Jadi BPMP tidak lepas tangan, tetap mendampingi dan
membantu Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, khususnya tim teknis, untuk memastikan satuan pendidikan itu yang pertama, dia harus unduh rapor 2023-nya, Pak. Terus harus melakukan atau mengisi atau melaksanakan perencanaan berbasis data. Kemudian yang kedua, sekolah harus bisa menganalisis rapor pendidikannya melalui mekanisme IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Kemudian yang ketiga, setelah rapor pendidikannya dianalisis, dia harus menyusun RKAS berdasarkan indikator prioritas PBD, berdasarkan analisis rapor pendidikannya. Nah, jadi tim teknisnya ini harus kuat dalam verifikasi RKAS-nya nanti Bapak dan Ibu. Jadi dilihat tidak sekedar melakukan verifikasi dan validasi RKAS asal setuju saja, tidak dilihat rapor pendidikannya, tidak dilihat lembar PBD-nya, tapi langsung disetujui. Nah, ini ya, ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima, Dinas Pendidikan sekali lagi bersama BPMP tentunya itu harus melakukan advokasi dan pendampingan satuan pendidikan untuk mengakses rapor pendidikan. Targetnya seluruh sekolah baik jenjang SD maupun SMP itu mengakses rapor pendidikan, targetnya 100%. Sedangkan untuk PAUD minimal 50%. Nah, ini akses PAUD minimal 50%. Kemudian kalau bisa lebih dari 50%, enggak apa-apa Pak, lebih bagus. 100% pun sangat bagus gitu ya. Selain akses rapor, yang kedua harus melakukan advokasi pendampingan satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Nah, ini targetnya 80% satuan pendidikan itu melakukan perencanaan berbasis data, dibuktikan nanti dengan RKAS-nya ya berdasarkan hasil analisis rapor pendidikannya Bapak dan Ibu. Kemudian minimal 45% satuan PAUD itu mengisi lembar evaluasi diri sekolahnya, kemudian melakukan perencanaan berbasis data, dan melakukan upload ke PAUDpedia Bapak dan Ibu ya. Jadi nomor 6 ini ada 2 untuk jenjang SD dan SMP 80%, yang jenjang PAUD 45%. Kemudian sekali lagi yang nomor 7 perval, Dinas melakukan perval bersama tim teknisnya, tim teknis rapor pendidikan atau PBD satuan pendidikan ini nanti akan bekerja sama dengan tim BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, ya. Itu melakukan verifikasi dan validasi RKAS-nya berdasarkan analisis rapor, ya. Karena supaya kita tahu betul, karena kami sudah identifikasi di sekolah penggerak ternyata banyak sekolah penggerak yang tidak betul-betul melakukan identifikasi atau menganalisis rapor pendidikannya sehingga terjadi deltanya itu negatif atau penurunan nilai rapor. Jadi nilai rapor tahun 2022 itu lebih tinggi dari tahun 2023. Karena apa? Karena PBD-nya sedikit ngawur gitu ya. Dalam artian dia tidak betul-betul mengikuti, ada 5 prioritas itu tidak dilaksanakan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-8, Dinas Pendidikan nanti harus tim teknisnya harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk aktivitas rapor pendidikan. Jadi sudah berapa persen progres sekolah yang mengakses rapor pendidikan minggu ini dan bulanan. Ini dashboardnya sedang kami kembangkan, alat bantunya sedang kami kembangkan, nanti akan kami beri akses kepada Dinas Pendidikan untuk memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi, terutama sekolah-sekolah mana saja yang belum melakukan unduh rapor, kemudian eksplorasi, kemudian unduh lembar kerja PBD, dan seterusnya Bapak dan Ibu. Ini untuk yang satuan pendidikan. Kemudian saya beralih ke Pemda, mudah-mudahan tim dari PBD Pemda Dinas Pendidikan, Bu Flo dan Bu Mariam hadir Ibu ya. Yang pertama kita berbicara Rakortek. Rakorteknya sudah dilaksanakan tanggal 3 April, kemudian dari BPMP sudah melaksanakan pendampingan secara tatap muka itu tanggal 13 sampai 15 April di Hotel Diamond Tarakan ya. Nah, yang hadir itu kemarin kita sudah buat berita acara kesepakatan dan komitmen bersama dari Kabupaten Bulungan, itu nomor 3 ya. Dari Bapedanya adalah Pak Dedi Hidayat, beliau adalah Kepala Bidang Pembangunan Manusia, dan Ibu Reni Mayasari, perencana ahli muda di Bapeda Kabupaten Bulungan. Yang hadir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan itu ada Pak Suparmin, Pak Kadis, ada Bu Haja Siti Mawarni, Bu Sekretaris, ada Bu Mariam, dan ada Bu Florida ya. Nah, di sini
sudah bersepakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rakorteknya tersebut Bapak dan Ibu, termasuk dalam pendampingannya, yaitu menetapkan dan capaian target sesuai lampiran surat Mendikbud dan memasukkan daftar prioritas ke dalam RPJMD dan RKPD tahun anggaran 2024. Nah, untuk itu kami mereview ini Bapak dan Ibu. Kami mereview pengisian target capaian pada aplikasi Rakortek SIPDRI Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Yang pertama, kita berbicara APS. APS itu berbicara terkait usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dan usia dini. Itu surat MM-nya 100 targetnya, tetapi inputan Kabupaten Bulungan ini 90. Nah, ini tidak terjadi ketidaksesuaian. Nah, ini kemudian APS pendidikan dasar usia 7-15 tahun, target di surat MM 100, di Rakorteknya 98. Kemudian APS pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun, ini targetnya 100, target di Rakorteknya 83, juga tidak terjadi kesesuaian. Begitu juga untuk literasi numerasi SD. Literasi numerasi SD, target surat MM 54,88. Kemudian di aplikasi Rakortek, inputan Kabupaten Bulungan 0. Begitu juga untuk yang numerasi SD. Juga tidak ada. Bukan tidak sesuai, tapi tidak ada, karena memang tidak diinput. Kemudian literasi numerasi SMP sama. Ini juga di aplikasi Rakortek, Kabupaten Bulungan tidak menginput. Begitu juga numerasi SMP, kualitas layanan PAUD di target surat MM 39,47, di Rakorteknya 0, berarti status kesesuaiannya tidak ada. Dan target 2024 di surat MM 71 untuk pertumbuhan proporsi guru PAUD S1 D4, di Rakorteknya 741. Nah, ini juga tidak sesuai. Selanjutnya iklim keamanan SD dan SMP. Target di surat MM itu 88,55, di Rakorteknya 85,07. Ini tidak sesuai. Kemudian iklim keamanan SMP surat MM ini Mas Menteri Bapak dan Ibu, surat Mas Menteri 86,36, di Rakortek 80,21. Ini juga tidak sesuai. Saya lanjut ke iklim belajar. Iklim belajar ini adalah iklim kebinekaan dan SD dan SMP. Di situ ada di surat MM 94,23, inputan Bulungan 87,26. Ini juga tidak sesuai. Di surat MM untuk kebinekaan SMP 90,29, di Rakortek 80,21. Ini juga tidak sesuai. Kemudian iklim inklusivitas SD dan SMP. SD 80,29, inputan Bulungan 76,38. Di inklusivitas SMP surat MM 81,63, di Rakorteknya 0, berarti ini tidak ada, tidak diinput. Kemudian kesimpulannya bagaimana Bapak dan Ibu? Ini ada yang tidak sesuai ya. Ini kalau mengikuti ini lagi berarti sama seperti tahun lalu, dianggap Kabupaten Bulungan tidak melakukan target dan capaian sesuai dengan surat Mas Menteri, seperti penjelasan saya di Hotel Diamond 1 bulan lalu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini catatan dari kami. Target dan capaiannya harus mengikuti surat Mendikbudristek nomor 5676 yang kami sampaikan beberapa waktu lalu. Kemudian kami tidak bisa merubah di aplikasi Rakortek. Iya, aplikasi Rakortek, tahap Rakorteknya sudah selesai karena sudah dibahas, dan sekarang kita fokusnya di RKPD. Makanya di catatan nomor 2, target dan capaiannya ini harus disesuaikan dan dikawal di dalam SIPDRI untuk RKPD. Nah, jadi mohon dengan hormat nanti Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan atau pejabat penanggung jawab Rakortek Bank di masing-masing dinas pendidikan untuk segera berkoordinasi kepada Bapeda setempat untuk merevisi atau memperbaiki target capaian yang tidak sesuai tadi, mengikuti surat Mendikbudristek supaya masuk di dalam RKPD. Nah, target kita adalah di RKPD. Jadi ketika tidak sesuai di Rakortek Renbanknya sudah tidak bisa diapa-apain nih Bu, Pak. Tetapi kita harus memperbaikinya di RKPD. Nah, ini RKPD-nya masih berproses, cuma kita belum tahu sampai kapan batas waktu RKPD-nya berakhir. Mudah-mudahan kita masih sempat ya. Kalau RKPD ini lepas sudah, berarti lepas semuanya Pak. Nanti pasti di APBD-nya tidak masuk. Dianggap lagi nanti Kabupaten Bulungan tidak melaksanakan SPM untuk tahun 2023. Ini yang kami khawatirkan. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Kami mohon respon tanggapan dari Dinas Pendidikan. Kami silakan.
Mbak Caca, silakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik Bapak Ibu, Izin Mas Edi. ya baik Bu Florida, silakan. Jika ada yang ingin didiskusikan dari dinas. Ya, ya, Mas Edi, mohon maaf, saya nggak punya akses untuk membukanya ya. Cuman saya tanya Bu Mariam kenapa tidak sesuai gitu. Beliau juga masih bingung nih mau menjawab. Saya sudah ngikutin sesuai dengan arahan itu, kenapa kok masih belum sesuai gitu kan? Nah mungkin apa namanya, cara menyesuaikannya itu dilihat di surat MM ini. Berarti kalau dia 100% di era Korteknya ini juga seharusnya 100% gitu ya Mas Edi ya? Harusnya Bu, ya. Harusnya 100% juga. Tadi ya saya contohkan yang APS ya Bu ya. Menteri. Iya, Ya. coba. Bu Flo bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Ya. Jadi misalkan APS PAUD, di sini di surat MM-nya 100, nah harusnya di Rakorteknya juga 100. Nah, ini yang mengakibatkan tidak sesuai. Karena surat MM-nya 100, di input di Rakortek itu, di aplikasi Rakortek 90, jadinya tidak sesuai. Nah, pertanyaannya kan kemarin ini sama seperti sebenarnya. Kami sudah memperbaiki di aplikasi Rakortek, kenapa belum berubah? Kan pertanyaannya itu sebenarnya Ibu ya. Iya. Ya, nah ini yang saya jawab tadi bahwa ternyata ketika dari pembahasan dengan Bapeda Provinsi pada saat itu daring ya, saya lupa tanggal berapa. Ada yang ingat nggak dengan Bu Pelmi ya waktu itu? Ternyata harusnya diperbaiki saat itu juga. Harusnya. Nah, tetapi kan ternyata kita pikir kita masih punya waktu. Ternyata dari Bapeda sudah mengunci ketika sudah terbit berita acara itu, maka sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, kita memperbaikinya di mana? Pertanyaannya kan selanjutnya itu, pertanyaan selanjutnya kan itu ya Bu ya. Di Rakortek nggak bisa, berarti kami harus perbaiki di mana? Memperbaikinya tetap melalui SIPD, tetapi di modul RKPD. RKPD itu adalah renjanya itu Bu, renja awal itu. Iya. Nah, jadi mainnya di renja lagi di RKPD ranwalnya itu. Nah, jadi ini menurut kami ini masih sempat karena sampai dengan akhir Mei itu masih proses apa istilahnya ya, rancangan akhir RKPD. Nah, kita masih ada waktu ini. Silahkan nanti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan untuk segera kontak dengan Bapedanya. Kami bisa enggak memperbaiki di SIPD RKPD itu untuk target mengikuti surat Mas Menteri. Supaya apa? Supaya tidak statusnya yang Kabupaten Bulungan itu seperti yang diprotes di Hotel Diamond kemarin, Bu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu Florida. Iya. Ya, Mas Edi, kebetulan juga ini ada Bu Mariam juga di sini. Beliau masih bingung mau menyampaikan apa, jadi itu saya mewakili lah untuk menanyakan tadi. Ya baik Mas Edi, kami coba nanti dengan Bu Mariam untuk memperbaiki itu dan nanti akan kita komunikasikan dengan Pak Dedi di Bapeda. Ya, mohon izin segera ya Bu, karena kita tidak tahu ranhir atau rancangan akhir RKPD ini sampai kapan sebenarnya. Kalau secara normatif itu sampai dengan akhir Mei. Nah, ini sudah masuk akhir Mei ya Bu. Akhir Mei ini ya tanggal 30 Mei lah katakan gitu ya Bu ya. Tetapi kan kita nggak bisa menunggu sampai 30 Mei. Bisa saja nanti kebijakan Bapeda tiba-tiba 20 Mei berakhir gitu. Nah, kita yang kelabakan seperti itu ya Bu. Jadi ini harus sesegera mungkin kita komunikasikan dengan Bapeda. Ya, siap. Ya. Mas Edi, terima kasih. Siap. Untuk surat edaran Dinas Pendidikan ke Satuan Pendidikan belum ya Bu? Ya, ini kami dalam tahap penyelesaian, cuman belum bisa kami konsultasi dengan Pak Kadis karena beberapa hari ini Pak Kadis posisinya selalu ditarakan. Ya mudah-mudahan bisa kami langsung ke sana. Tapi terkait dengan sosialisasinya, barangkali juga nanti lewat surat dan sekaligus juga pada saat kita melaksanakan mungkin kegiatan lokakarya ya Mas Edi ya. Boleh Bu, siap.
Jadi Ya. sosialisasi langsung lokakarya, Bu. Jadi Ya. lokakaryanya ya itu sosialisasinya seperti itu. Ya. Oke, makasih. Baik. Nanti kami informasi kembali. Mohon kami diinfokan, Bu, apabila tenaga dan pikiran kami dibutuhkan untuk pembahasan terkait dengan surat edaran ini, kami siap, Bu. Artinya kami siap membantu dinas bagaimana seperti apa rancangannya atau butir-butir yang harus ditampilkan di dalam surat dinas itu, Bu. Oh iya, Ya. nanti draftnya saya kirim ke Mas Edi juga nanti. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Florida. Ada tambahan mungkin Pak, Bu, dari bidang PAUD? Ya. Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu. Mohon maaf Baik. kurang dan lebihnya. Saya kembalikan ke Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini ternyata ada Pak Kepala ikut bergabung di room kita. Izin monitor Pak Kepala. Izin monitor Pak Kepala, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik Bapak Ibu yang terhormat, demikian kegiatan PMO Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, untuk dapat mengisi daftar hadir pada link yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Baik, selanjutnya memasuki closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Supriyadi. Izin monitor Pak Edi. Baik, Bapak Ibu pejabat dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, ada Kasih PAUD, ada Pak Marsuki, teman-teman fasilitator sekolah penggerak. Mohon izin Pak Kepala, Bapak Ibu teman-teman dari BPMP dan BGP Provinsi Kalimantan Utara. Mohon izin kami didaulat untuk closing statement. Mohon izin Bapak Ibu, kami mengaturkan banyak terima kasih atas atensi dan kehadirannya pada PMO bulan Mei tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Seluruh materi atau paparan nanti akan kami berikan, kirim lewat WA. Apabila ada komunikasi yang dirasa kurang di forum PMO ini, mungkin bisa kita lanjutkan di luar forum ini. Atas nama pimpinan dan izin Bapak dan Ibu sekalian, mari kita menutup kegiatan ini secara bersama-sama dengan menghaturkan dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan resmi kegiatan ini PMO tahun bulan Mei 2023 ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih Bu Flo dan tim, Bu Sinta, Bu Ika dan teman-teman BPMP serta Pak Andri dari BGP Provinsi Kalimantan Utara. Mbak Caca. Baik, terima kasih Bapak Ibu.